Warga kampung Munjul, Cianjur, Jawa Barat tewas setelah dicekoki dan disiram air keras oleh suaminya, seorang warga negara Arab Saudi. Lalu apa yang membuat pelaku tega berbuat keji terhadap istri sirinya? Ya saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Yang bersangkutan atau pelaku ini sempat meminumkan air keras kepada korban. Karena cemburu atau ada hal lainnya? Untuk yang pertama yaitu cemburu ya. Warga terkejut kala menyaksikan korban tergeletak di rumahnya dalam kondisi wajah melepuh dan sekujur tubuh berlumuran darah. Korban bernama Sarah, usia 21 tahun, warga kampung Munjul, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Korban dianiaya suaminya sendiri, Abdul Latif, pria 29 tahun, warga negara Arab Saudi. Abdul menyiram air keras serta menganiaya istrinya yang baru dinikahinya 2 bulan lalu. Setelah disiksa sama suaminya sama pelakunya. Terus diapain? Diapain aja? Terus dia katanya mah jadi di dalamnya teh dilakban katanya supaya nggak bisa teriak saya tahu. Disiram katanya mas. Pakai air raksa katanya mah. Air keras. Kalau salahnya warga sini si korbannya, kalau suaminya warga negara Arab Saudi. Namanya warga negara Arab Saudi, korban Sarah, usia 21 tahun. Itu suaminya ya yang diduga. Suaminya mah Abdul Latif, usia 28 tahun. Yang diduga pelaku itu suaminya. Ya, diduga pelaku itu Abdul Latif, warga negara Arab Saudi. Ya, tadi yang diamankan oleh petugas apa? Yang diamankan oleh petugas sepatu pelaku kayak nama air keras. sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, nyawa Sarah tak tertolong akibat luka bakar yang dideritanya. Sosok priang dan ringan tangan itu pergi untuk selamanya. Usai disolatkan, jenazah korban lalu dimakamkan di pemakaman umum Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Kabupaten Cianjur. Korban dimakam bersebelahan dengan makam neneknya. Polisi berhasil menangkap Abdul Latif di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Pelaku diringkus saat hendak kabur ke Arab Saudi. Setelah diamankan, pelaku lalu dibawa ke Mapolres Cianjur guna menjalani pemeriksaan. Ya, untuk pelaku sendiri kami kemarin melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaku. Bahwa pelaku ingin melarikan diri ke negaranya, ke Arab Saudi. Dugaan motifnya kemana? Dugaan motif sementara pelaku sakit hati terhadap korban karena kami juga masih melakukan pendalaman untuk itu sakit hatinya seperti apa. Apa karena cemburu atau ya, ada hal lainnya kemana? Iya, untuk yang pertama yaitu cemburu ya. Tim Inafis Polres Cianjur menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah Sarah. Puluhan warga yang penasaran mendatangi rumah korban guna menyaksikan olah TKP. Polisi memeriksa setiap sudut ruangan. Polisi menemukan ceceran darah korban di ruang tengah, kamar tidur, dan teras rumah korban. Dari penyelidikan yang dilakukan polisi, tersangka diduga sempat meminumkan air keras kepada korban. Fakta ini didapat dari hasil otopsi yang diterima polisi. Yang bersangkutan atau pelaku ini sempat meminumkan air keras kepada korban, gitu ya. Jadi sempat dimasukkan air keras, kemudian ditutup dan disumpal dengan selotip. Jadi saya kira fakta-fakta ini bisa kita ungkap dalam keterangan saksi untuk menguatkan bahwa tersangka ini betul-betul melakukan tindakan penganiayaan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Korban ini menderita luka bakar akibat air keras, kurang lebih 90% luka bakar yang diderita oleh korban. Kemudian yang kedua juga ada bekas lebam-lebam, luka-luka akibat pukulan yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian yang ketiga ada cairan di lambung yang diduga air keras.
Polisi masih mendalami motif pelaku menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelum tragedi berdarah itu, paman korban beberapa kali menjadi saksi ketidakharmonisan rumah tangga Sarah dan Abdul Latif. Bahkan keduanya beberapa kali terlibat cekcok mulut. Itu kejadian apakah korban dan pelaku sering cekcok atau gimana? Iya, itu udah beberapa kali cekcok dan saya yang nangin lah gitu. Soalnya si pelaku juga kalau ada apa-apa ke saya sih minta curhat, cuman selalu menuduh. Kalau misalkan lagi curhat itu dia itu selalu menuduh. Bisa si pelaku menuduh ke Iya, menuduh korban gak bener gitu. Padahal tidak kenyataannya gitu. Korban dan pelaku menikah di bawah tangan pada 7 Oktober 2021. Menurut Kepala KUA Kecamatan Cianjur Kota, Ujang Miftah, keduanya menikah siri dengan mahar sebesar 150 juta rupiah. Pernikahan ini hanya disaksikan oleh tokoh agama dan ketua RT setempat. Saat menikah, Abdul Latif membuat selembar surat pernyataan. Dirinya tidak akan pernah menceraikan Sarah. Bahkan Abdul Latif diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah jika menjatuhkan talak terhadap istrinya. Itu pernyataan nikah siri atau legal itu tidak ada legalitas. Kalau ada legalitas tentu saja tadi itu resmi, persyaratan ditempuh dan kami akan mengeluarkan surat nikah atau bukti kutipan akta nikah. Nah, ini yang beredar surat nikah ini dibuat mungkin itu atas kesepakatan waktu yang menguruskan dari pemerintah setempat, ya taruhlah di RW atau RT dan juga tokoh agama di sana. Ini menyatakan bahwa ini nikah siri. Ya mungkin ini. Namun Bupati Cianjur Herman Suherman punya pendapat lain tentang status pernikahan antara pelaku dan korban. Menurutnya Abdul Latif dan Sarah melakukan kawin kontrak. Herman menilai kasus Sarah menambah daftar panjang tindak kriminal akibat kawin kontrak. Dirinya berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Nah, yang kejadian di Cianjur yang tertimpa kepada saudara Sarah itu kawinnya tidak melalui wali nikah, ya, yang resmi. Sehingga nanti apakah ini kena sanksi atau tidak, saya sepenuhnya serahkan kepada aparat hukum. Saat ini Bapak menilainya apakah kejadian Sarah ini kawin siri atau kawin kontrak, Pak? Sekilas, kalau saya sampaikan cerita tadi ya, bahwa ini kawin kontrak, tapi yang akan memutuskan nanti di aparat hukum. Kami tidak akan mendahului aparat hukum, silahkan nanti dikaji oleh aparat hukum. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyidikan terhadap tersangka. Polisi juga tengah menunggu kuasa hukum dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mendampingi proses penyidikan tersangka. Sementara itu, atas perbuatannya, Abdul Latif terancam hukuman mati.